Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di mana saja berada, Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan berkat rahmat hidayah, kesehatan dan nikmat iman sebagai seorang muslim, sehingga kita masih ada di sini berjumpa kembali. Tentu tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, melakukan edukasi lintas agama, sehingga indahnya Islam dan juga apa yang menjadi cakupan dari agama saudara kita non-Islam itu bisa disaksikan di komal-komal dialog atau debat, untuk kemudian memahamkan, memberikan pengertian, menjelaskan poin-poin Islam, poin-poin non-Islam dalam tataran dialog lintas agama. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita masuk ke dalam tema ini, mumpung ini momentum Ramadan, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri, hari kemenangan kita sebagai hamba Allah dalam bertarung melawan hawa nafsu selama kurang lebih sebulan. Dan dengan upaya-upaya yang kita lakukan menghindarkan kita dari segala kemaksiatan ini, mudah-mudahan menjadikan kita kuat untuk di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan, untuk tetap menjaga marwah kita sebagai hamba Allah, menjaga diri-diri ini, rohani dan jasmani kita dari perbuatan maksiat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi salam dan taslim senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang membawa kita mengenal Islam, mengenal bertuhan, mengenal beragama, memiliki kitab dengan pola akal sehat. Malam ini sebelum kita masuk ke dalam tema, saya ingin mengajak sedikit mengulas apa yang melatar belakangi kemudian kami sebagai apologet hadir di tengah-tengah umat, hadir di tengah-tengah saudara muslim dan juga non-muslim. Al-Quranul Karim menjelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 76. Sering kita mendengarkan ayat ini. Ini yang latar belakang kenapa kemudian kita harus terlibat di dalam perdiskusian lintas agama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana daif. Jadi di dalam Al-Quran itu dijelaskan kepada orang-orang beriman bahwasanya kaidah orang beriman itu di dalam tataran beragama, mereka berperang di jalan Allah, berperang tanda kutip, ya, berjuang, jihad dengan ilmu,
Ya, jihad dengan waktu, jihad dengan tenaga, jihad dengan pemikiran, dengan siar, menyampaikan kemudian Islam, itu semuanya adalah jihad. Bukan angkat pedang semata-mata, tapi jihad itu adalah perang logika, perang pemikiran, perang akidah. Ini yang perlu saudara-saudara pahami. Jadi itu latar belakangnya. Kata Allah, orang-orang beriman itu berperang di jalan Allah, sedangkan orang-orang kafir berperang di jalan tagut. Berperang di jalan tagut itu maksudnya berperang di jalan yang tidak pernah diajarkan, diperintahkan oleh pencipta dan bumi, dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, perangilah saudara-saudaranya setan tersebut. Sesungguhnya ya, setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Jadi diterangkan bahwasanya faqatilu awliya asyaitan, perangilah saudara-saudaranya setan. Artinya hadirlah di sana pada saat Allah dihujat, hadirlah di sana sebagai pembela pada saat Islam dihujat, hadirlah di sana sebagai pembela ketika kemudian Nabi Muhammad itu dinista, Islam dinista, Hajar Aswad dinista, Al-Quran dinista, dan seterusnya. Hadir di sana sebagai pembela. Faqatil awliya asyaitan, inna kaidah syaitan kana daif. Kenapa Anda harus hadir di sana? Supaya menghindari adanya masalah yang ditimbulkan oleh mereka yang menginginkan penghinaan terhadap Islam dan cakupan Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudian legalitas kepada kita untuk melakukan pembelaan terhadap akidah. Jadi Islam itu memiliki legalitas, memiliki pengesahan perintah di dalam Al-Quran untuk melakoni, mensiarkan Islam, melakukan pembelaan terhadap akidah Islam ketika orang-orang kafir kemudian mencoba untuk merusak tataran Islam itu dengan berbagai macam cara. Al-Quran mengatakan, inna arsalnaka bil haqq basyira wa nathira. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 119. Sungguh aku, pencipta langit dan bumi, mengutus engkau wahai Nabi Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nathira. Itu kata Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 1. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Islam ini, umat Islam ini memberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan, wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Al-Quran itu tidak lain diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah sebagai peringatan untuk seluruh alam semesta. Berarti ada kewajiban kita sebagai umat Islam yang dilindungi oleh Al-Quran itu sendiri dan dilindungi oleh negara untuk menyampaikan kebenaran Islam. Itu hak kita sebagai warga negara untuk menjalankan hukum Islam sebagaimana apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Jadi orang nggak bisa membatasi itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sisi lain, agama saudara kita juga, ya semisal agama Kristen, mohon maaf, mereka juga memiliki misi menyampaikan, mensiarkan ajaran mereka, agama mereka. Mereka tidak seperti agama Yahudi. Agama Yahudi itu bukan agama siar. Tapi Islam Kristen ini adalah dua agama siar. Dua agama yang diperintahkan untuk diajarkan kepada orang lain di luar pemeluk agama tersebut. Contoh misalnya di dalam Markus 16, teman-teman kadang baca nomor 15 sampai nomor 20 di situ, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Singkatnya begitu. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis dan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya akan dihukum. Itu ancaman.
akan dihukum itu maksudnya mungkin nanti di akhirat. Ya, bisa jadi nanti di akhirat. Ya, kita kembalikan kepada saudara kita yang memiliki kitab, bagaimana mereka mengartikan itu. Kemudian di dalam Matius 28 nomor 19, di situ juga diterangkan, pergilah ke seluruh dunia, artinya termasuk ke Indonesia. Jadikanlah seluruh bangsa, termasuk bangsa Indonesia, menjadi muridku. Nah, termasuk umat Islam berarti. Jadi saudara kita Kristen itu memiliki amanat agung, di mana mereka diperintahkan menyebar ke seluruh bangsa untuk menjadikan seluruh bangsa itu menjadi murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan juga dalam nama Roh Kudus. Itu perintah. Jadi Islam memiliki kaidah perintah, mereka saudara kita Kristen juga memiliki kaidah perintah. Sama-sama nih, sama-sama. Kalau di Islam, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum. Nah, itu dalilnya seperti itu di Islam. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. Kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum. Terkecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Jadi kalau saudara melihat Bang Sumo biasa tegas, keras, ya tergantung lawannya kan. Karena Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Jangan kau berdebat dengan mereka orang-orang ahli kitab. Illal ladzina zalamu minhum, jangan kau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan bai'at, dengan cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Itu dalil. Jadi kita nggak bisa diatur nih. Kenapa itu Bang Suma begini? Kenapa? Nggak bisa diatur. Itu agama saya, agama kita yang mengatur itu. Nggak bisa diatur. Negara ini menjamin umat Islam untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan kepercayaan Islam, dengan agamanya, dengan pemeluknya. Nggak bisa intervensi negara, nggak bisa. Apalagi pemeluk agama lain. Nggak boleh. Nah, kaidah di Islam itu jelas. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang zalim yang ada di antara mereka. Harus tegas, harus keras. Besi yang bengkok ketika ingin kita luruskan harus kita tempa dengan pukulan yang keras. Tetapi bukan karena benci, bukan karena tendensi tidak suka, enggak. Tapi semata-mata karena kasih sayang. Kita menginginkan mereka lurus, jangan bengkok. Maka ketika mereka hadir, menghujat, menista dan seterusnya, maka tugas kita adalah meluruskan. Lalu kemudian perintah lain dalam Al-Quranul Karim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan, kata Allah. Itu kaidah-kaidah tuh di dalam Islam. Serulah manusia, sama seperti tadi, pergilah ke seluruh bangsa. Di Islam, serulah manusia, artinya seluruh manusia. Seru mereka, ajak mereka, sampaikan kepada mereka. Diseru, kita seru, artinya kita disuruh menyampaikan. Ini perintah dalam Al-Quran, tidak boleh dibatasin. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan pengajaran yang baik, serta berdebatlah. Jadi ada perintah berdebat. Jangan dibatasin. Ada perintah berdebat dalam Al-Quran. Kapan Anda membatasi apologet Islam, berarti Anda membatasi Quran. Kapan Anda membatasi Quran, berarti Anda mencabut hak asasi umat Islam sebagai warga negara yang berhak untuk menjalankan aturan agama masing-masing. Nah, gitu. Jadi jelas di situ dikatakan bahwasanya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Berdebatlah mereka dengan cara yang baik.
Itu perintah. Jadi saudara Kristen punya kemudian undang-undang untuk menyeru, mengajak seluruh manusia menjadi pengikut Kristus. Umat Islam juga punya undang-undang di dalam kitabnya, serulah manusia dengan jalan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dan ajalah mereka berdebat dengan cara yang baik pula. Illal ladzina zalamu minhum. Berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik, illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Nah, ini ada dua pondasi masing-masing. Jadi Islam, Kristen punya pondasi. Lalu selanjutnya, sebelum Yayasan Apologet Islam itu berdiri, saya memang seorang aktivis. Jadi penggiat, saya banyak belajar tentang kitab-kitab suci. Akhirnya teman-teman kenal, Arimatea kenal dengan saya, MCI, Kostepen kenal dengan saya. Orang-orang yang berkecimpung di dunia apologet, almarhum Iksan Mokoginta kenal dengan kita. Banyaklah orang-orang tokoh, termasuk guru Sani Humunir dan seterusnya. Belajar, sehingga banyak laporan masuk. Ada yang saling menghujat, ada yang membahas Islam tidak sesuai dengan kaidah, ada yang kemudian orang sudah mu'alaf disekap. Ya, saya alami sendiri tuh, murid-murid bela diri saya kemarin, ada beberapa yang mengalami hal yang sama. Akhirnya saya berpikir, ini masyarakat kalau dibiarkan masing-masing ego, ini bahaya ini. Sementara agama kita baik Islam maupun Kristen itu agama yang masing-masing ditanamkan untuk mencintai tanah air, mencintai NKRI. Nah, kalau terjadi perdebatan-perdebatan liar, sana sini ada penghujatan, apalagi dengan adanya waktu itu Zoom, ada Facebook, masing-masing orang membahas tentang agama orang lain tanpa ilmu, nanti bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Si A bicara agamanya orang, si B berbicara mengenai agama orang, ada yang tersinggung, ribut di mana-mana. Yang repot negara kita juga yang repot. Padahal mereka adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Maka karena itulah kemudian ada beberapa pemikiran yang muncul yang mengusulkan kepada saya untuk mendirikan Yayasan Apologet. Untuk apa? Untuk kita adakan dialog-dialog secara resmi melalui wadah-wadah yang resmi yang disahkan oleh negara. Berdirilah Apologet Islam Indonesia, supaya umat Islam itu merasa terwakilkan. Dan alhasil betul, banyak di HP saya itu orang laporan sana sini. Pak, di tempat saya, di kampung saya ada misionaris masuk membagi-bagikan tabloid. Pak, di tempat saya ada mu'alaf tapi dilarang sama mamanya. Ini tadi sore, wallahi, demi Allah, tadi sore saya dihubungi oleh ketua Arimatea. Ada yang mau syahadat di area Pakato sana, di markas TNI, itu disekap sama keluarganya. Maksudnya disekap dalam tanda kutip, dilarang, tidak boleh keluar dan seterusnya. Tapi orang ini sudah ngebet mau mu'alaf. Nah, begitu juga sebaliknya. Ada juga informasi orang mau murtad tapi dilarang sama keluarganya. Terjadi hal-hal yang membuat kemudian ada riak-riak kecil yang kalau dibiarkan akan menjadi riak besar dan itu membahayakan. Maka dipandang penting pada saat itu kami dirikanlah kemudian Apologet Islam Indonesia ini untuk menjadi wadah resmi untuk kita gunakan berdialog dengan saudara-saudara kita non-muslim. Lanjut sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita masuk di dialog debat ya, perlu saya sampaikan bahwa berjalannya waktu, berdiri api, kemudian kita mengadakan milad. Baru-baru ini kita mengadakan milad yang pertama. Kita kedatangan seorang misionaris tanpa diundang di acara internal kita, masuk kemudian melakukan sidak. Umat Islam, para apologet Islam, para pembela Islam didatangi oleh apologet Kristen. Jadi itu lucu. Apologet Kristen yang notabene yang penghujat, suka menista, ngata-ngatain Allah itu adalah batu yang turun ke bumi berbentuk kelamin wanita,
Kenapa saya murtad, kata dia? Kita masih ada video-videonya itu kan. Kenapa saya murtad? Karena saya tidak mau lagi menyembah Allah. Allah itu batu yang turun ke bumi menjadi mohon maaf, alat kelamin wanita. Itu sangat-sangat menyakiti hati kita sebagai umat Muslim. Dan banyak kali hujatan-hujatan beliau. Lalu gencar melakukan kristenisasi, membagikan baju-baju terhadap anak-anak Islam. Sudah jelas-jelas pakai jilbab, didatangin, diajak bicara tentang Injil, habis itu dibagi-bagikan baju yang tertulis ajakan untuk menjadi pengikut Yesus. Kan ini sudah melanggar sebenarnya. Dibatasin lagi, padahal kita bicara baik-baiknya. TikTok kok kejam kali sama aku, dendam kali kok kawan. Jangan kayak gitulah. Nah, kita lanjut ya, supaya sahabat-sahabat tahu. Jadi waktu itu dalam kaidah Islam itu ada yang disebut di dalam ajaran kami Islam, kita Islam, kelompok-kelompok orang-orang kafir yang kemudian hidup di bawah kaidah-kaidah Islam. Dalam arti kata, ketika negara kita adalah negara yang majmuk, maka meskipun mereka ini adalah orang-orang kafir atau alias non-muslim yang hidup berdampingan dengan kita, akan tetapi mereka tidak menghina, tidak menghujat, tidak menista, maka kemudian mereka mendapatkan perlindungan atau perlakuan yang baik dari kita. Tapi ada yang disebut kafir harbi. Kalau kafir harbi itu, kalau dalam Islam itu kafir yang memusuhi Islam. Seperti yang datang tuh pada saat kita adakan milad, datang dengan teganya setelah menghujat umat Islam, menghujat Allah, menghujat Rasulullah, intinya menghujat akidah kita. Dia datang di tempat kita, di internal kita, di mana dia nggak ada undangan, datang membagi-bagikan baju kaos dan menantang Bang Suma di tempat itu. Apa nggak sakit? Kita sudah didatangin, udah boleh dibilang kita ditampar, habis itu diludahin wajah kita. Dinantang, dia nantang. Syukur-syukur saya masih sabar. Apa aku bilang sama anak-anak? Mohon please tolong suruh ibu itu pulang. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena beliau ini jatuh pada derajat kafir harbi. Kafir yang, mohon maaf, yang halal. Karena dia sudah menghujat, menista, dan seterusnya. Jadi saya bilang, sebelum itu terjadi lebih jauh, mohon kepada beliau suruh pulang. 3 kali loh saudara-saudara. Kurang apa lagi Bang Suma? Dia masuk ke tempat kita, membagikan baju-baju, lantas mengatakan dia sidak kita. Siapa dia coba? Habis itu dia punya teman laki-laki menggunakan topi Densus 88. Ingin melakukan teror ke kita agar kita merasa ketakutan gitu loh. Merasa so hebat dia datang di tempat kita. Sabar, kurang sabar apa lagi kita? Aku suruh pulang. Suruh pulang, jangan please. Suruh pulang, jangan sampai saya kehilangan kesabaran. Saya menyuarakan satu komando, bahaya. Akhirnya mungkin karena dia capek nunggu, pulang dia. Karena sudah disuruh pulang nggak mau dia, masih tetap aja nantang. Pulang. Setelah pulang, ternyata dia titip, dia simpan baju-baju kaos. Disimpan baju-baju kaos itu. Itu ajakan untuk marilah Matius 28 kok nggak salah. Matius berapa hari? Matius 11 kok nggak salah ya. Ajakan kemudian untuk menjadi murtad. Marilah semua yang letih lesu untuk merujuk kepada Yesus dan kan kurang ajar. Kita ini umat Islam, di rumah kita didatangkan kemudian ajakan untuk ikut ke agama dia, menyembah kepada Tuhannya dia. Kan ya Allah ya Karim, kurang apa, sabar apa kita? Nah, lalu kemudian tanpa sengaja itu spontan terjadi. Kita lakukan pembakaran terhadap baju, bukan membakar ayatnya, tapi membakar sikapnya, membakar kekurang ajarannya. Itu yang kita tegur. Saya Bang Suma, orang yang paling menghargai Bible. Buku-buku saya ada di sini. Ini buku-buku saya. Mau tahu Bible saya di mana? Dalam lemari kaca. Sudah berapa kali saya tunjukkan di TikTok ini.
Bible saya itu di dalam lemari kaca itu berdampingan dengan kitab suci Al-Quranku. Saking kuhargainya kitab itu. Jadi bukan karena sengaja saya melakukan pembakaran, enggak. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Itu spontan karena saya ingin meredam kemarahan massa. Massa mengatakan bakar, bakar. Daripada ngamuk, jadi sasaran nanti ibu itu dan temannya. Jadi saya hanya mencoba untuk meredam, dan itu ya reaksi dari aksi yang mereka lakukan. Masuk di tempat kita, kurang sesabar apa lagi sahabat-sahabat sekalian. Jadi singkatnya waktu itu kita lakukan pembakaran, tapi bukan membakar simbol agama. Wallahi tak ada niatan sama sekali. Orang pertama yang menegur ketika ada umat Islam yang melakukan tindakan ya penistaan terhadap agama saudara-saudara kita, sayalah orangnya. Bisa dibuktikan ketika ada yang menginjak Bible, manusia satu-satunya yang melakukan kemudian langsung menginstruksikan keluarkan surat teguran, teguran keras, mengutuk keras atas tindakan oknum tersebut. Inilah orangnya, Bang Suma lah itu. Mereka yang memperjuangkan akidah mereka, mana tegurannya? Diam-diam aja. Bang Suma justru yang mengeluarkan surat, menegur keras, mengutuk keras atas tindakan si fulan menginjak Bible. Saya nih orangnya nih. Berarti apa yang kita lakukan selama ini bukan karena benci, tapi karena sayang. Kita tidak ingin adanya para pendebat-pendebat liar yang kemudian berbicara seenak perut tentang agama teman kita. Begitu juga mereka berbicara seenak perut tentang agama kita. Maka dibentuklah satu wadah, lembaga, yayasan untuk berdialog, untuk berdebat, supaya untuk menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena Islam itu sebagai masyarakat mayoritas Islam sangat cinta NKRI dan mencintai semua perangkap-perangkap yang ada di dalamnya, termasuk saudara-saudara kita yang non-Muslim. Mereka adalah bagian dari kita, mereka adalah saudara-saudara kita yang beda keyakinan, tetapi kita satu badan di dalam mempertahankan persatuan dan keutuhan negara yang kita cintai. Itu sering saya tanamkan. Di mana ada pertemuan internal, saya tanamkan. Cintai, kita berdebat bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang sama mereka. Akhirnya waktu itu sahabat-sahabat sekalian, aksi saya itu karena reaksi. Kan saya analogikan, penjahat datang ke rumah saya membawa bom, akidah saya nih, bawa bom ke rumah saya, terus saya jinakkan bom itu. Apakah itu salah? Terlepas di situ ada dalil kitabnya saudara, ya kan Anda yang bawa, bukan saya yang minta, bukan saya ngambil. Anda yang bawa ke tempat saya, apapun itu yang merusak jiwa saya, mengancam saya, ya saya bakar loh. Apalagi saat itu kan masih merebak virus, baju dari musuh. Saya katakan musuh karena memang dia adalah penghujat. Pakaian dari musuh, mana tahu ada virusnya kan. Musim itu kan banyak merebak, coba dicari di Google. Tahun 2024 itu kan banyak virus yang membuat kita gatal-gatal dan seterusnya. Saya takut, begitu ada instruksi bakar, ya bakar. Kan itu sudah milik kita, karena dikasih. Hak kita karena dikasih. Apapun itu kan sudah milik kita. Masuk ke dalam rumah, dibakar. Saudara-saudara, keberatan dengan aksi itu. Bang Suma dilaporin ke Polda Sumut. Saya yang korban, saya yang dilapor. Saya jinakkan kemudian bom yang datang ke rumah saya, dengan saya bakar supaya tidak merusak keluarga saya, akidah saya. Saya yang dilapor, saya korban. Jadi maunya saya pelihara gitu. Bom itu saya ambil, saya bawa ke rumah saya biar meledak mati semua anak-anak saya. Baju itu saya ambil, saya pakai gitu maksudnya. Biar anak-anak saya baca ajakan untuk menjadi pengikutnya gitu. Kan tadi saya membaca dalil, masing-masing kita memiliki akidah, saudara juga memiliki akidah. Jadi singkat sahabat-sahabat, ya saya dilaporin. Alhasil, alhamdulillah, inilah kenapa saya makin cinta bangsa ini. Bang Suma diperiksa
dari penyidik yang non muslim, pikiran saya ya kemungkinan bapak ini akan berat sebelah karena saya beda akidah. Tapi alhamdulillah bapak polisi yang kita cintai, siapa ini yang naik? Siapa yang naikkan? Ini siapa ini? Yang naik ini apa maksudnya dinaikkan? Ya, jadi teman-teman sekalian, saya berpikir yang berwajib setelah saya diperiksa, dipanggil itu akan berat sebelah. Tapi alhamdulillah, masya Allah, rupa-rupanya polisi kita itu tidak memandang agama. Mereka betul-betul netral. Bukan karena kita muslim, apalagi ini tendensi terkait agama, lantas mereka melakukan penekanan terhadap saya. Alhamdulillah itu saya tidak rasakan selama saya dilapor, selama proses berjalan. Ya, polisi kita secara profesional tidak membedakan ini Islam, ini Kristen. Mereka bekerja benar-benar sesuai dengan amanat negara. Itulah salutnya saya. Kepada Bapak yang telah memeriksa saya, terima kasih banyak Bapak. Sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan karir Bapak semakin hebat di tubuh Polri sehingga menjadi polisi yang sangat luar biasa. Jadi saya diperiksa teman-teman sekalian. Singkat cerita, berjalan waktu, proses berjalan dengan baik. Ada pemanggilan kita ikuti, dan alhasil selanjutnya kasus saya itu setelah memakan waktu ya begitu panjang, tibalah ide gagasan untuk kemudian menjalankan kemudian apa yang tidak saling mencederai, baik itu dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Nah, waktu itu saya dilaporkan oleh siapa saya manggil dia sebagai adik, dilaporkan oleh adik Dosma waktu itu ya teman-teman. Saya sebut namanya aja nggak apa-apa karena semua sudah pada tahu. Dilaporin ya dengan dugaan yang seperti mereka sampaikan di beberapa tempat. Tapi alhamdulillah ada niatan kemudian untuk berdamai. Jadi lagi-lagi saya dipanggil bertemu, ya kami bertemu, kami cerita. Ternyata visi misi kita itu sama rupanya. Sama-sama kita ingin menjaga toleransi agama ini, supaya Islam Kristen itu bisa berjalan seia sekata dalam mengisi kemerdekaan. Tentu tidak mencederai apa yang menjadi nilai-nilai Islam dan tidak mencederai nilai-nilai agama Kristen. Saya ngobrol dengan saudara Dosma, ternyata sudut pandang yang dia sampaikan dan pola pikir yang saya ungkapkan itu ada kesamaan. Akhirnya kita memandang penting ini harus dirajut ini. Bagaimana kita menciptakan adanya toleransi antar agama tanpa menghilangkan misi dakwah, tanpa menghilangkan amanat agung. Jadi kita ciptakan rencana ke depan, kita akan ciptakan bagaimana melakukan upaya-upaya supaya yang sampai pesannya ke publik itu adalah debat hanya sekedar untuk melakukan meluruskan apa yang bengkok, yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita non muslim tentang Islam, begitu juga sebaliknya. Jadi itu sangat bagus. Itu sangat bagus. Saya katakan kepada kita saling memaafkan waktu itu. Ya, saya juga minta maaf, beliau juga minta maaf. Ya sudah, kita cari solusi yang terbaik demi untuk kepentingan bangsa kita ini dan juga agama kita. Nah, terlepas dari itu semua, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya pribadi dalam hal ini, Bang Suma, karena ini momentum bulan suci Ramadan, ya kan ya, melalui forum ini izinkan saya, ketika ada kata-kata, ada perbuatan yang tidak mengenakan, ya, selama saya berampuloget, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Mohon saya dimaafkan karena itu terjadi disebabkan karena agama saya. Data-data yang saya sajikan tadi di awal, itulah yang menghantarkan saya kemudian untuk melakukan pembelaan akidah. Namun meskipun demikian, kalau ada sesuatu yang menurut sahabat saya, saudara-saudara saya, keliru menurut pandangan saudara Kristen, karena sudah pasti keliru, karena kita beda akidah. Yang kita bicarakan ini akidah. Maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari dalam hati yang terdalam. Ya, mudah-mudahan ke depannya kita bisa berapologet, merajut kemudian perdiskusian, perapologetian ini dengan baik, agar kiranya kita bisa mempererat toleransi beragama. Mempererat toleransi ini tidak malah merenggangkan. Jadi ketika kita berdialog, semata-mata edukasi, bukan tendensi kebencian, bukan menyerang si boneng, sapam, boneng, sapam. Hentikanlah yang kayak gitu-gitu. Gak perlu. Ketika saya membawa tema Al-Quran, silakan Anda banyak bertanya tentang Al-Quran, dan tentu kaitannya dengan ayat yang berkesinambungan dengan Al-Quran di dalam Bible. Silakan kita berdiskusi dengan baik. Sekali lagi, kepada saudara-saudara saya dimanapun berada, saya Bang Suma memohon maaf ketika kemudian tidak bisa menjadi seperti apa yang Anda inginkan. Kenapa tidak bisa menjadi apa yang saudara inginkan? Karena saya ini Muslim. Saya harus menjalankan akidah saya, ajaran agama saya. Ya, begitu juga saudara-saudara yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak mengenakan terhadap saya pribadi, saya maafkan. Terkait dengan agama saya, mohon supaya belajar lagi ketika ingin menjadi seorang apologet Kristen, pelajari Islam sesuai dengan disiplin ilmu Islam. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian, dan kepada saudara Dosma, sesuai dengan komitmen kita ke depan, bagaimana kita bisa menciptakan program dari apologet Islam dan juga dari Kristen, program untuk menyatukan sikap, bagaimana toleransi agama ini kita bisa bergandeng tangan untuk menjaga negara yang kita cintai ini dengan pola-pola yang tidak melanggar dua akidah. Islam terjaga dengan baik dengan kehadiran kami. Ya, saudara Dosma juga mungkin bisa mengumpulkan para apologet Kristen, memberikan ya semacam penataran atau pembekalan terhadap mereka, supaya mereka tidak terlalu ekstrim di dalam menghujat, di dalam membahas Islam tanpa ilmu. Saya katakan tanpa ilmu karena Islam itu ketika ingin dibahas harus didahului dengan ikra, kemampuan membaca Quran, baru bisa kemudian melakukan penafsiran terhadap isi Quran. Itu pun harus memiliki disiplin ilmu. Untuk itu saya berharap kepada saudara saya, saudara Dosma, ternyata orangnya baik. Ya, saya membayangkan boleh itu orangnya gimana gitu kan ya, tapi ternyata begitu saya ketemu, anaknya baik, akrab gitu ya, cepat akrab, banyak bercanda, dan saya melihat dari raut wajahnya itu tidak ada kepura-puraan, betul-betul murni ya, ingin menyuarakan kebenaran supaya Indonesia ini bisa damai sejahtera. Sekali lagi saya minta maaf yang sedalam-dalamnya, dan juga kepada Bapak yang telah memeriksa saya beberapa saat lamanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan momentum bulan suci Ramadan ini, saya juga mohon maaf yang setinggi-tingginya kepada seluruhnya, kepada bapak-bapak yang ada di sana di Poldasu. Saya Bang Suma mohon maaf dan terima kasih atas bimbingan arahannya selama ini, dan juga nasihat-nasihatnya dan keinginan-keinginannya. Tentu cita-citanya adalah bagaimana bisa dialog antar agama Islam Kristen khususnya itu bisa berjalan lebih elegan, lebih santai, dan seterusnya. Itu cita-cita kita, cita-cita saya, program yang kita ingin buat ke depannya seperti apa, ya, supaya negara ini betul-betul bisa kita jaga, dialog lintas agama tetap berjalan, akan tetapi negara tidak tercederai, persaudaraan sebangsa dan setanah air tidak kita rusak. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Jadi momentum bulan suci Ramadan ini, di penghujung bulan suci Ramadan, saya kira ke depan kita harus memperbaiki cara-cara kita berdialog, cara-cara kita berinteraksi dengan sesama anak bangsa meskipun beda akidah, yang pada prinsipnya kalau Bang Suma itu suaranya keras,
Ya, itu karena memang cara saya ngobrol kayak gitu. Di dalam berikan pendapat, memang saya orangnya keras. Ya, samanya seperti teman-teman kita kan kebanyakan juga dari Sumut ya, yang berapologet mereka juga keras. Jadi kita berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Teman-teman polisi yang ada di Poldasu sehat-sehat semuanya, ya, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Saya kira begitu. Dan juga kepada saudara Dosma, kalau ada nonton ini, terima kasih ya. Terima kasih atas saran, atas kritikannya, dan juga terima kasih telah menerima saran saya dan juga kritikan saya, masukan saya, yang sehingga memiliki niatan yang baik. Bagaimana kita menciptakan toleransi antar umat beragama tanpa menghilangkan debat-debat atau diskusi-diskusi. Kenapa? Karena dua agama ini memiliki pondasi yang sama. Islam diperintahkan untuk menyeru, Kristen diperintahkan untuk menjadikan. Ya, kami menyeru manusia, Kristen menjadikan manusia untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi masing-masing kita menjalankan misi ini tentu dengan tidak merusak tatanan negara yang kita cintai. Saya kira begitu dari saya. Saya selaku pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kita semuanya. Dan juga minta maaf ketika ada kata yang terucap yang tidak seharusnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi kita, materi dialog seperti yang tadi sore kita lakukan ya teman-teman sekalian, di mana membahas tentang kaidah agama atau aturan main agama kita. Kalau di Islam, bagaimana Nabi Isa alaihissalam diajarkan bahwa dia diberkati di mana saja berada, wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran saqiyya. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran berbakti kepada ibunya. Lalu kemudian di dalam salah satu data di Bible, Lukas 11 nomor 27, di situ diterangkan ibu Maria, Bunda Maria, itu juga dikatakan berbahagia karena telah mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Jadi masing-masing Islam dan Kristen memiliki pola yang hampir sama. Pembedanya adalah ketika ibu Maria, ibu Bunda Maria ini ternyata adalah ibu Tuhan, di mana Yesus adalah Tuhan bagi saudara kami Kristen, di mana Yesus adalah sehakikat dengan Bapa Yahweh katanya. Jadi wajar kalau kita bertanya kepada saudara kita Kristen, karena mereka punya misi jadikanlah seluruh bangsa menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Nah, kita bertanya, sebelum kita menjadi pengikut Kristus, izinkan kami bertanya, sampai kapan Maria ini akan menjadi ibu dari Tuhan Yesus yang Anda tuhankan, gitu. Intinya itu di situ. Jadi tidak ada tendensi penghujatan sama sekali, hanya ingin mengulas. Sebelum kami menjadi pengikut Kristus, kami mengulas, kami ingin jawaban sampai kapan Ibu Maria atau Bunda Maria menjadi ibu daripada Yesus, dan sampai kapan Yesus ini menjadi anak manusia, anaknya Bunda Maria yang memang adalah manusia. Yesusnya ini yang katanya 100% manusia, 100% Tuhan. Pertanyaannya, anak Maria, status sebagai anak Maria itu kapan berhenti? Apakah selama-lamanya di kehidupan kekal dia tetap anak manusia, atau ada masa di mana dia berubah menjadi Tuhan itu sendiri? Nah, kita butuh jawaban yang bisa kemudian kita pahami dari saudara-saudara kita non-Muslim, supaya Islam maupun Kristen itu bisa mendapatkan edukasi yang baik. Demikian teman-teman, silakan. Kau tempatku meminta, kau tempatku berdoa. Na 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 na. Silakan teman-teman non-Muslim naik ke atas seperti biasa, kita berdiskusi, jalankan amanat agung, beritakan Injil kepada seluruh manusia, dan kami juga akan menyeru kepada seluruh manusia.
menyeru kepada jalan Tuhan dan juga menyeru agar manusia bisa menyembah kepada Allah. Tapi dalam Islam la ikraha